Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Forum Ukhuwah Islamiyah NKRI yang di dalamnya terdiri dari para tokoh, para aktivis dakwah, para aktivis pergerakan, para lawyers, dan lain-lain. Pada hari ini kita ingin menyampaikan beberapa hal yang berkenaan dengan presidensial threshold 0%. Kami melihat bahwa carut marut di negeri kita ini sudah begitu luar biasa, ya. 76 tahun kita merdeka, kesejahteraan dan keadilan tidak dirasakan oleh masyarakat. Ini suatu ironi yang luar biasa. Begitu lamanya kita merdeka, tapi keadilan hampir atau nyaris tidak dirasakan. Nah, bagaimana keadaan hukum negeri kita? Saya kira masyarakat sudah tahu, ada yang dibunuh, tidak jelas pengadilannya, dan bagaimana ponisnya segala macam itu sudah terjadi. BUMN yang notabene mereka adalah memonopoli usaha seperti Pertamina, PLN, yang sudah captive market gitu, nggak usah cari pelanggannya datang sendiri, kok rugi. Ini buat kita yang awam, tentu masyarakat melihatnya ini tidak masuk akal gitu loh. Di mana-mana yang monopoli itu mesti untung, karena captive market, nggak usah ngeluarin biaya marketing dan sebagainya. Di samping itu juga hutang negara yang mencapai 6.500 triliun. Buat kita ini sesuatu yang sangat luar biasa, dan kalau para ekonom bilang, seperti Pak Riza Ramli bilang, ini sudah masuk ICU. Nah, kalau masuk ICU kan kemungkinan hidupnya 50% juga gitu, ya. Dan lain-lain, tentu banyak sekali hal-hal yang berkenaan dengan itu, tentang carut marut negeri kita. Nah, kami dari Forum Ukhuwah Islamiyah NKRI melihat bahwa presidensial threshold yang saat ini ada, kalau tidak salah 20% itu secara kasat mata kami tidak melihat partisipasi partai yang memang hasil pemilih kecil dan juga masyarakat secara umum, ya. Nah, padahal carut marutnya negeri ini memang salah satunya dimulai dari pencalonan presiden, sehingga dengan presidensial threshold 20% itu mengakibatkan partai-partai yang tidak mempunyai hasil pemilu yang 20% tentu tidak bisa mencalonkan, ya, sehingga mereka akan berkoalisi, dan koalisi ini rawan sekali menimbulkan sistem cukong. Nah, ini yang bahaya. Jadi setiap calon mesti membawa dana dari mana? Biasanya yang capable, yang calon-calon yang capable, calon yang memang mumpuni, itu rata-rata jujur dan kekayaannya sedikit, sehingga pasti tidak punya uang. Sehingga untuk naik itu maka dia harus punya sponsor, dan ini yang akan mengakibatkan kerawanan dalam pelaksanaannya pemerintahannya kalau mereka menang. Sebab pasti sponsor ini akan meminta konsesi-konsesi yang menguntungkan mereka sebagai pengusaha. Untuk itu kami Forum Ukhuwah Islamiyah NKRI mendukung 100% presidensial threshold 0%. Ya, agar kita tidak menggantungkan negeri ini kepada calon pilihan partai penguasa, karena keadilan dan kesejahteraan adalah sebagai taruhannya. Terima kasih, dan selanjutnya mungkin teman-teman kami dari Forum Ukhuwah Islamiyah ingin menambahkan. Silakan peserta jujur dulu, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mewakili teman-teman dan sahabat dari Forum Ukhuwah Islamiyah. Jadi perihal yang sangat ini sedang hangat diguncingkan di masyarakat tentang presidensial threshold, karena ini menyangkut persoalan
persyaratan bagaimana seseorang dapat diajukan dan nanti dipilih oleh rakyat di dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, termasuk juga nantinya pemilihan anggota DPR. Jadi awalnya sebetulnya kalau kita mengacu pada konstitusi Undang-Undang Dasar 45, utamanya adalah di pasal 6A ayat 2, itu jelas ditentukan bahwa untuk mengajukan presiden dan wakil presiden itu memang harus melalui partai politik atau gabungan partai politik. Itu persyaratan utamanya. Nah, yang jadi masalah adalah bahwa akhir ini Ketua DPR sudah dinyatakan secara formal, Puan Maharani, bahwa kalau bisa kita menggunakan undang-undang pemilu yang lalu saja, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, di mana salah satu persyaratan untuk mencalonkan presiden atau wakil presiden itu adalah dengan perolehan kursi 20% di DPR, dan juga fraksi atau partai politik yang memperoleh kursi di DPR minimal 25% misalnya seperti itu. Jadi kalau kita mengacu pada kedaulatan rakyat ini rakyat menjadi tidak berdaulat. Karena apa? Karena tidak ada kesempatan bagi setiap warga negara untuk mengajukan atau mencalonkan diri jadi presiden atau wakil presiden. Jadi negara demokrasi Indonesia yang katanya berdasarkan hukum menjadi semu. Jadi bisa juga dikatakan ini bisa mengangkangi gitu ya, hak seseorang, hak warga negara untuk jadi presiden atau wakil presiden. Oleh sebab itu, oleh karenanya teman-teman pengacara maupun tokoh-tokoh politik saat ini sedang mengajukan legal review begitu ke Mahkamah Konstitusi agar ditinjau kembali ketentuan tentang presidential threshold 0% itu, dan diharapkan walaupun beberapa permohonan MK yang lalu mayoritas dibatalkan oleh MK, untuk saat ini kami mengharapkan bahwa MK dapat memproses dan memeriksa, menerima permohonan masyarakat tersebut. Demikian harapan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diusul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyambung rangkaian gagasan yang perbincangan kita ada pada stressing bahwa kita membutuhkan presiden threshold 0%. Ada 5 hal yang mungkin bisa menjadi kerangka berpikir saya, bahwa Forum Ukhuwah Islamiyah NKRI yang hari ini menginisiasi pertemuan ini, maka pendapat saya di antara yang bisa saya sampaikan, yang pertama, dengan PT 0% itu peluang yang sama akan dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia. Yang kedua, kita membutuhkan pemimpin yang bervisi dan berkarakter. Dengan dia berangkat dari komunitas dari bawah, orang akan melihat bahwa ini ada orang yang tidak ujuk-ujuk. Yang ketiga, kita butuh memutus rantai oligarki. Dengan demikian maka oligarki akan otomatis tidak bisa semaunya. Dia akan berhadapan dengan bahwa orang juga bisa memenangkan orang-orang yang dibutuhkan di masyarakat. Yang keempat, untuk melahirkan pemimpin dari grassroots yang merupakan aspirasi masyarakat. Yang terakhir, tegas kita ingin katakan presiden threshold 0%, 20% maksud saya, bukan harga mati. Dia merupakan harga yang harus dinihilkan, harus dinolkan. Karena bagaimanapun PT 20% itu menunjukkan bentuk keangkuhan, dan kalau memang betul kemampuan seperti itu, mestinya tidak usah takut. Ya kan, ada orang, wah saya nih kalau dijadikan 0% kelihatannya bakalan kalah ya. Berarti Anda semua selama ini. Jadi untuk itu, untuk Mahkamah Konstitusi, maka kami berharap seluruh usulan aspirasi masyarakat dibaca. Kita menginginkan negeri ini tetap berdaulat, dan untuk Forum Ukhuwah Islamiyah NKRI semoga terus mengawal proses ini, dan kita akan melihat bahwa
bisa jadi salah satu pintu masuk diterimanya usulan ini berasal dari kita. Insya Allah. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, terima kasih. Ya, demikian tadi closing dari Ustaz Alfian Tanjung. Dan satu hal barangkali kita juga perlu mengingatkan bahwa presidensial threshold 20% itu tidak ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga kalau kita pun merubahnya mestinya tidak ada keberatan. Ya. Dan untuk itu Forum Ulama Islam NKRI setelah hari ini akan melakukan judicial review ke MK. Dan tentu lawyer kami yang ada di MUI NKRI sudah siap, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.